kalau ada orang yang bilang jubir nggak boleh salah, justru kemungkinan besar jubir akan ada salahnya. Jadi apa yang kita sampaikan di awal juga Bisa kemudian berkembang menyesuaikan lagi. beberapa hari kemudian juga bisa kan. Jadi Dikoreksi lagi gitu. Ada yang mengkoreksi itu common gitu ya. Yang nggak boleh itu kan kita bohong. Standar baku atau skill prinsip apa sih yang harus dimiliki seorang jadi juru bicara Kantor komunikasi. Juru bicara presiden. PCO. Iya, ya. Orang yang mungkin cukup tenang Nah, Chief, untuk itu bisa tadi. menghadapi orang-orang yang kontra. Jadi, Hasan Nasbi akan terus loyal kepada Presiden Prabowo hingga 2029. Loyalitas itu mutlak, tapi tahu diri juga penting kan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ya. Chief Presidential Communication Office, Bapak Hasan Nasbi. Terima kasih sudah berkunjung di studio Garuda TV. Sama-sama, terima kasih juga sudah diundang. Chief, Iya. ini saya biasa panggil Chief aja ya, Iya, nggak apa-apa. karena biasa dipanggil Chief. Chief, 19 Agustus 2024 dilantik. Iya. Artinya kalau kita evaluasi 8 bulan. Iya. Chief menjadi Kepala Komunikasi Kepresidenan selama 8 bulan. Pasti ada evaluasi. Ya. Chief, sejauh mana evaluasi dari seorang Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan selama 8 bulan menjalankan tugasnya? Ya, kalau kita mengevaluasi diri kan sebenarnya nggak enak untuk disampaikan. Karena pasti sangat teknis lah. Ada banyak hal yang tentu dalam proses ini ya bertahap kan. Karena kantor ini nggak kayak kementerian yang lain yang ketika kepalanya dilantik, infrastrukturnya sudah ada. Kalau kita kan memang mulai dari nol, dari kayak kuyang. Sendiri kepala aja itu tuh pernah beberapa saat tuh kayak kuyang gitu loh. Belum punya anak buah, belum punya tim gitu. Lantik dulu gitu. Cukup lama lah kita jadi kuyang itu kan. Cukup lama, dan ini kan harus nyusun leher, badan, tangan, kaki, segala macam sampai jadi lumayan sempurna lah untuk bergerak sebagai sebuah organisasi. Organisasi itu kan juga organisasi, organisme gitu. Itu ada persamaan-persamaan kata. Jadi begitu lengkap struktur dan mulai dari kepala sampai kaki, kalau perlu pakai baju gitu kan. Nah, itu baru dia bisa berjalan dengan cukup baik. Dan sekarang alhamdulillah sih sebenarnya struktur organisasinya sudah cukup jadilah. Dan memang PR terberat itu adalah kita tuh belum punya benchmarking loh. Iya. PCO yang benar tuh kayak apa sih gitu. Kan belum ada contohnya. Ya benar-benar ya, Chiefnya dilantik, benar-benar bikin hal baru, ya kan? Kita nebak-nebak ya. Nebak-nebak. Kita nebak-nebak bentuknya betul-betul seperti belanja, apa, nebak-nebak. Makanya sebenarnya ketika bulan April, awal bulan April, habis Lebaran, ketika belajar ke Turki itu banyak membuka mata kita. Oh, yang sudah established 7 atau 8 tahun kayak begini nih. Walaupun kita tidak bisa meniru 100%, tapi ada banyak hal, fungsi-fungsi yang menurut kita, oh ya, kita akan belajar dari yang sudah bagus dong. Ya kan, kita belajar dari yang sudah bagus. Oh ya. Jadi makanya ketika pulang dari Turki, itu kita membuat beberapa tim tambahan di dalam kantor komunikasi kepresidenan supaya fungsi komunikasi itu bisa lebih optimal. Jadi selama ini kan kita mikir ya udah kita kasih tahu media, seolah-olah komunikasi hanya dengan media atau kita punya konten di sosial media habis itu selesai. Sementara kalau di negara yang sudah lumayan established misalnya, mereka punya fungsi-fungsi lain yang mungkin tidak terlalu tampak selama ini, tapi efeknya itu besar. Sebagai sebuah pola komunikasi itu efeknya besar. Misalnya di sana ada tim policy brief. Kita baru mulai bikin tim policy brief. Brief kebijakan. Ini kan berguna buat stakeholder tertentu untuk mungkin nggak disampaikan ke media, tapi dalam rapat-rapat kecil kita bisa sampaikan ini loh penjelasan soal kebijakan pemerintah. Misalnya ke stakeholder kayak Kadin, HIPMI, Asosiasi Pengusaha, organisasi profesi,
yang mungkin terkena Memang dampak dari mereka harus kebijakan terus mengupdate kan mereka harus dapat. kebijakan. Ya, Iya. kita siapkan tim policy brief. Kita siapkan juga tim yang kasih misalnya tim background briefing. Jadi banyak background ya mungkin buat Iya. masyarakat, buat teman-teman wartawan, media Perlu asing, sekali ya, media ada nasional, penjelasan. media lokal, kita buatkan tim background briefing. Kita juga bikin tim baru nama tim public diplomasi. Yang grassroots ini kan juga harus dikasih Iya. penjelasan. Kan kadang-kadang berita yang ada di media sosial nggak sepenuhnya juga bisa sampai ke masyarakat. Iya, ke masyarakat cara menjelaskan pun kan berbeda-beda. Dan cara kan? menjelaskan juga berbeda. Nah, kita sudah bentuk. Nah, tim ini sudah lebih awal bergerak sih, sebelum dari Turki juga tim public diplomasi ini sudah ada. Dan sudah datang ke grassroots menjelaskan oleh ini semangat yang dibawa oleh pemerintah, ini visi besar presiden. Jadi kita minta masyarakat untuk ikut dukung. Dan kalau ada kesalahpahaman tentang program pemerintah, kita jelaskan di situ. Ke petani, ke masyarakat, ke ibu-ibu, ke relawan, segala macam yang masyarakat di grassroots juga punya itu. Dan satu lagi kita bikin tim namanya Combating DFK. Wah, Jadi tim untuk combating DFK. Iya. Karena disinformasi, fitnah, kebencian ini kan sangat besar. Cil. Jadi kalau memang itu nggak kita challenge, kita nggak punya tim untuk combating itu, lama-lama tentu pemerintah akan tersudut. Berita-berita buruk itu banyak sekali. Lebih. Iya. Itu luar Jadi biasa. berita. memang Jadi lebih makanya ramai. kita belajar dari yang sudah Iya, mapan iya. itu, oh ya kita kayaknya, dan itu tidak melampaui kewenangan dan perpres kita karena memang bagian dari tugas komunikasi. Jadi, oh ya sebelum kita belajar kita kan nggak kebayang hal-hal yang seperti itu kan nggak kebayang. Jadi ketika belajar dari yang sudah established, kita punya aman. Dan akhir Mei ini saya kirim tim 5 orang untuk belajar ke kantor komunikasi Prime Minister Office Australia. Australia. Ya. Ini nanti ada yang tanya, kan efisiensi kok kirim-kirim orang buat studi iya, banding? Enggak, iya. ini sepenuhnya dibiayai oleh Australia. Undangan ya. Nah, jadi kita Ya, harus pintar-pintar kerjasama ngomong lah. ya. Kita pintar-pintar ngomong dan meyakinkan buat Cara kita. komunikasinya ya. Iya, sampai. Dan dari komunikasi yang intensif itu, teman-teman dari Australia bilang, ya udah kirim aja 5 orang ke sini, nanti semuanya full diongkosi dan Iya. difasilitasi oleh teman-teman dari pemerintah Australia. Jadi menurut saya ini kan kerjasama yang baik, dan mereka juga sudah cukup established kan. Kantor komunikasi di Prime Minister Office itu sudah cukup established, dan ya kita belajar. Nggak ada salahnya kita belajar supaya kita punya terbuka nih, daripada kita nebak-nebak nih. Harus seperti ini, harus seperti ini, gambarannya seperti apa. Jadi, nah itu pentingnya belajar. Nah, kantor yang baru ini punya belajar. Kalau ini bukan asal-asal studi banding, tapi kita memang perlu contoh. Seperti apa mereka menghandle komunikasi Success di level story ya negara. kita tiru, kenapa enggak ya, Di level bernegara. Nanti kita akan ketemu loh, nggak semua bisa kita tiru ya. Tapi pasti ada yang relate atau yang pas. yang pas buat kita tuh diterapkan di sini. pasti ada gitu. Kalau di Turki itu ada mungkin yang nggak bisa kita tiru. Kayak misalnya kalau di sana PCO-nya menerbitkan lisensi wartawan. Oh. Kita nggak bisa itu, nggak ada kewenangan Iya, kita ada dewan pers. Ada dewan pers segala Iya, macam, iya, nggak iya. bisa. Itu semua dikendalikan pemerintah juga Semua di di sana dikendalikan. Ya, betul kan, Chief ya? Iya, Dan iya. kita bikin MOU, salah satunya adalah untuk peningkatan sumber daya manusia kita juga. Jadi Profesor Fahrettin Altun, Direktur Komunikasi, di sana namanya Direktur Komunikasi, Direktur komunikasi. Presiden Turki, sudah bilang boleh kirim orang sini 1 bulan ya, nanti biar bisa ini. Nanti kita lagi cari cara supaya kita juga bisa kirim orang untuk belajar di Dan dibiayai kantor oleh- komunikasi. Nanti kita lihat lah Kita gimana lihat ya cara komunikasinya, Chief cara ya. komunikasinya gimana. Chief, kalau saya melihat ya, dari yang tadi Chief bilang ya, jadi Pak Kepala PCO ini diterjunkan langsung sambil belajar paralel, ya nggak sih? Iya. Dan langsung belajar dan langsung menerapkan kan? Intinya sih, Iya, ada. tapi kita nggak disebut trial and error kan? Ya sebenarnya kan nggak enak kalau kita bilang Bilang trial and error, tapi pasti terjadi lah. Iya. Ya, baru dan kemudian juga kita harus menghadapi 2 hal. Satu sisi kita menghadapi tugas sebagai penjaga opini lah, sebagai jembatan informasi. Di sisi lain kita juga punya tugas-tugas kebirokrasian. Membangun kantor tuh penuh dengan lika-liku kebirokrasian yang juga buat orang-orang seperti saya kan nggak gampang. Harus adjust karena Ini kayak kita dari Hasan Hasbih tadinya belum pernah di pemerintahan. belum pernah gitu ya. dari luar ketika Iya. masuk ke dalam dengan
banyak sekali aturan, prosedur, tata cara Ya. yang adat istiadatnya banyak kan Yang yang harus sesuai dengan peraturan. harus kita sesuaikan. peraturan-peraturan. Surat menyuratnya kan banyak. Iya, iya. Melangkah dikit harus ada surat, melangkah sedikit harus ada dokumen. Jadi Itu kita menghambat. nggak menghambat, tapi kita harus membiasakan diri. Oke. Kalau buat orang yang sudah terbiasa gitu. Belajar rapi ya. Atau disebut Kalau enggak misalnya juga? di swasta kadang-kadang kita nggak pakai surat, kita telepon aja. Iya. Kita WA kerjain ini Iya, dulu gitu. Iya. Melihat tadi bagaimana yang sudah disampaikan dan makin terus progres ya kan. Artinya kan progres terus kan menjadi Ya, alhamdulillah PCO progres yang lah. terus berusaha. Yang siap dipakai gitu. Betul. Yang siap Nah, digunakan. tapi kan tadi saya bilang, ya ada juga tetap trial and error-nya mungkin Terjadi lah. menemukan nggak bisa Ya, dihindari. terjadi. Tapi tadi kan adjust selalu menjadi lebih baik ya kan, Ya, Chief? ya. Tapi dari segala proses, ya kita mereview 8 bulan ini deh. Sepanjang menjadi kepala PCO, apa Chief yang paling sulit atau mungkin menemukan hal yang sulit diatasi itu? Ya, kalau kita kan sebenarnya banyak lah ya. Sebenarnya kan ada yang memang itu butuh waktu aja untuk dibiasakan. Tim ini dibikin kan sebagian besar saya nggak kenal. Baik. Kita juga rekrut orang dari profesional-profesional. Iya, betul. Kita kan nggak kenal. Ini bukan bawaan kita dari perusahaan atau dari mana. Ini kan sebagian besar kita nggak kenal. Dan kita membiasakan bekerja sama. Dan mereka juga kaget kan. Dari swasta masuk ke dalam kan mereka juga perlu waktu untuk membiasakan diri. Membangun chemistry, membangun trust, kepercayaan. Itu butuh waktu. Tapi lama-kelamaan menurut saya sekarang PCO mungkin tim yang sangat kompak. Tim yang sangat kompak, sangat padu. Ya kalau kita berdebat, kita diskusi pasti ada lah. Ada apa ketidaksetujuan pasti ada. Tapi ketika sudah diputuskan, mereka semua sudah ikut menjalankan arahan. Itu menurut saya. Dan kemudian kan kantor ini juga harus punya hubungan koordinasi dengan berbagai macam kementerian. Nah, Wah, ini kan juga tantangan sendiri tantangan sendiri. Tapi sejauh ini alhamdulillah ya. Kalau menurut saya kerjasama dan hubungan yang terbangun dengan berbagai KL, kementerian dan lembaga yang dia ada di pemerintahan yang sekarang itu sangat baik. Sangat baik. Jadi, ya tapi proses itu kan harus jalani aja. Proses waktu, membangun trust, membangun chemistry itu kan soal waktu. Asal kita mau membangunnya dengan cara yang, bukan dengan cara, asal kita mau membangunnya dengan sabar. Ya, kepercayaan itu lama-lama akan tumbuh. Dan sekarang menurut saya, PCO ini siap untuk digunakan oleh pemerintah, oleh presiden, oleh pemerintah secara umum. Itu bisa untuk digunakan. Program harian kementerian yang kita tuh yang benar-benar fokus kita di 8-17-8 itu aja. tadi Pak Kamal bilang bahwa ini kan kantor komunikasi kepresidenan. Iya. Artinya kan masyarakat nih, ini saya mewakili masyarakat, tentu aja yang kita melihat tadi idealnya yang kita bayangkan adalah Pak Kepala itu misalnya memang selalu misalnya apakah memang ia harus selalu mendampingi presiden, lalu berada di sampingnya lah, lalu menjelaskan, mewakili komunikasi presiden, seperti itukah yang memang itu akan menjadi hal yang rutin kita akan saksikan? Jadi kalau di istana itu ada 3 pejabat setingkat menteri dan setingkat menteri. Pejabat paling senior itu namanya Menteri Sekretaris Negara. Yang paling tahu semuanya. Jadi dianggap atasnya itu yang paling senior para itu, menteri ya? Paling senior. Oke, baik. Yang paling senior di istana itu adalah Menteri Sekretaris Negara. Dan beliau tahu semuanya. Sebenarnya kalau pertanyaan yang jawabnya tanpa jeda itu Mensesnek. Baik. Karena dia tahu semuanya gitu. Betul. Jadi nggak ada yang beliau nggak tahu lah kira-kira seperti itu. Iya. Karena semuanya pasti terkumpul di Kemudian ada yang setingkat menteri, ada kepala staf kepresidenan. KSP. Dan beliau juga tahu banyak hal. Karena beliau melakukan rapat debottlenecking dengan berbagai macam kementerian dan lembaga, beliau juga punya informasi yang cukup banyak. Yang paling junior itu kantor komunikasi. Yang baru dibentuk. Yang paling junior itu kantor komunikasi. Kita ini, kalau nggak dilabel kata-kata komunikasi, mungkin nggak boleh berkomunikasi nih. Tapi kita dikasih label. Tapi Menteri Sekretaris Negara bisa bicara. Ditanya macam-macam tuh, beliau bisa. Jadi kemarin itu sebenarnya penegasan bahwa channel komunikasi ini banyak. Ada Menteri Sekretaris Negara, ya,
karena Menteri Sekretaris Negara punya wakil menteri, wakil menterinya pun bisa menjadi sumber informasi. Jadi channel informasinya bisa banyak. Nah, kantor komunikasi ini sebenarnya memang tugas utamanya adalah komunikasi strategis. Jadi tidak persis sama dengan press secretary yang dibayangkan oleh orang. Baik. Tapi memang juru bicara. Juru bicara untuk kebijakan-kebijakan strategis presiden. Karena di dalam istana itu juga sudah ada infrastruktur-infrastruktur yang menangani kegiatan harian presiden. Ada satu deputi di Kementerian Sekretaris Negara, deputi protokol, ya deputi protokol dan media itu, DPRI. Dia tahu urusan hariannya presiden, Betul. Jadwal day to day dan jam ke jamnya presiden dia yang tahu. Jadi kalau wartawan pengen tahu misalnya hari ini presiden ngapain aja, bukan hanya kepada Hasan Nasbi, bukan ya tanya kan? ke kita, tapi tanya ke biro protokol. karena memang di kita tuh sudah terspesialisasi. Iya, berarti punya job desk-nya masing-masing. Punya job desk masing-masing. Kita tahu, tapi kadang-kadang kita kan nggak ingin melampaui kewenangan orang. Iya. Biar itu ditanyakan ke mana? Ke deputi protokol dan media kayak gitu. Berarti itu komunikasinya, Chief, artinya ada tadi kan Chief bilang ada Mensesnek yang memang dia di atas. Kalau soal kebijakan, saya tuh pasti ada jeda. Tapi saya misalnya koordinasi dengan Mensesnek. Misalnya ada orang nanya soal kebijakan. Kalau kebijakannya sudah ada di kantor kita informasinya, saya bisa langsung jawab. Baik. Tapi kalau belum ada, saya pasti koordinasi dulu dengan Menteri Sekretaris Negara. Oke, artinya koordinasi itu betul-betul daily ya, Chief ya? Harus daily. Mau nggak mau seperti itu. Mau nggak mau seperti jadi, itu. Intinya tidak ada yang tumpang tindih. Kita kan nggak siap dengan seluruh. Iya kan? Enggak. Ya. Orang kalau bilang tumpang tindih enggak, tapi memang ada level. Ini pejabat paling seniornya memang Menteri Sekretaris Negara. Yang paling punya informasi menyeluruh itu Menteri Sekretaris Negara. Yang saya bilang kalau nggak ada jeda tuh biasanya. Jadi kalau saya pasti ada jeda. Jadi kalau datanya belum ada di kantor saya, pasti saya tanya dulu sama Menteri Sekretaris Negara. Gitu. Kalau belum ada, pasti beliau akan. Saya belum ada datanya gitu. Akan mengupdate dulu ya. Gitu. Nah, Chief. Artinya dengan 8 bulan ini, seorang Hasan Nasbi bisa paling tidak bisa mengatakan bahwa kita terus progres dan terus membaik ya. Progres ya. Pasti belum sempurna. Maksudnya kalau ada yang klaim, kantor ini sudah sempurna, belum. Ini masih jauh dari sempurna, tapi bahwa ini sudah siap untuk digunakan untuk menjadi sebuah kantor komunikasi, saya berani bilang bahwa kantor PCO ini sudah siap untuk digunakan jadi sebuah kantor komunikasi. Nah, ini lalu menarik, Cil. Ya. Kantor komunikasi kepresidenan. Masyarakat, lagi-lagi, PCO ini dianggap jadi kalau kita sebut sasaran lah ya, sasaran masyarakat karena dianggap juga memahami pemerintahan secara besar, ya kan? Kita tahu bahwa kementerian lembaga banyak, ya kan? Saya mencatat aja ada 48 menteri, 55 wamen, 6 kepala lembaga setingkat menteri. Nah, masyarakat ini secara awam menilai bahwa apapun ingin tahu terkait seluruh program kerja pemerintah itu tanya ke PCO. Iya, gitu kejadian. Nah, gitu Chief. Kejadian. Tapi gini juga. Kalau kita, banyak hal-hal itu, pertanyaan itu berupa program-program hariannya kementerian. Kalau itu kan panggungnya kementerian. Masing-masing menterinya. Iya, ini juga bukan dalam rangka mendominasi siapa yang tampil. Jadi makanya menteri-menteri itu juga punya juru bicara. Program harian kementerian, yang kita tuh yang benar-benar fokus kita di 8-17-8 itu aja. 8 Asta Cita, kalau terkait itu ya fokus kita di sana masuk. Aja ya, terkait kalau program ada ya. 17 program, salah satu dari 17 program prioritas kita masuk. 8 program hasil terbaik cepat, kita masuk. Kayak kemarin misalnya, ada pertanyaan dari wartawan. Bagaimana tanggapan Istana soal rencana Kementerian Kebudayaan untuk menulis ulang sejarah Indonesia? Itu sebenarnya nggak ada dalam radar kita itu. Karena itu benar-benar kegiatannya kementerian. Tidak ada dalam 8-17-8. Ya kita serahkan aja. Ini yang jawab itu harusnya kementerian. Kita arahkan ke Bang Fadlizon untuk jawab. Dan Bang Fadlizon sudah jawab itu gitu. Karena di kita nggak ada datanya itu. Bagaimana prosesnya, bagaimana ininya. Karena memang tidak merupakan bagian dari 8-17-8. Kecuali kementerian yang bersangkutan minta tolong. Bantu kita dong untuk sosialisasi ini, bantu. Ya kita pasti akan bantu. Oke, jadi tidak auto ya, Chief. Jadi sesuai yang tadi kalau yang 8 Cita, iya auto ya. Misalnya Kementerian Perindustrian ada yang soal email lah, ada yang soal TKDN lah misalnya, ada yang soal SNI.
Itu kan harian mereka bekerja seperti itu biar jadi Pecah panggung kepala Chief PCO ya kalau seorang Hasan Nasbi dianggap tahu semuanya ya Chief ya. Dan paling update terhadap seluruh Iya. pemerintahannya. Iya kayak gitu. Kira-kira begitu ya? Itu bisa ditanyakan langsung ke sana gitu. Begitu ya Chief. Ya, misalnya kalau soal Menteri Perdagangan misalnya ada isu soal misal nih soal tarif kah, soal kuota impor kah, segala macam itu memang pekerjaan harian Kementerian Perdagangan gitu. Jadi biar di kementerian itu aja. Oke, gitu. jadi pola kami nih, Chief, lagi-lagi ini masyarakat membayangkan ya, ini para menteri-menteri ini gimana sih koordinasinya? Jadi gitu semua ya? ada panggung tuh. Menteri-menteri Disebut juga ada panggungnya. ada Ya? panggungnya. Nyebutnya kok. begitu ya. Ada panggungnya kok. Gitu, Nah, tapi tadi kan Chief bilang kan kalau yang asli-asli iya kita pasti akan terlibat. Ya, Tapi kalau tadi yang pagi itu ada launching kampung atau desa siaga TBC. iya. Itu program hasil terbaik cepat nomor 2. Oke. Kita ikut di situ. Informasinya kita juga tahu lengkap. Jadi kalau misalnya Pak Menkes lagi nggak ada, tanya ke kita punya datanya. Baik. Yang kayak gitu-gitu kita punya datanya. Iya, Karena iya, kita terlibat juga dalam persiapan-persiapan yang seperti itu. Misalnya cek kesehatan gratis, Iya. medcheck itu, Iya, itu saya CKG. tahu. Itu Kita juga ikut di betul-betul sana. melekat, ya. Karena itu juga hasil program hasil terbaik cepat. Pembangunan sekolah Garuda misalnya. Iya. Kan sebentar lagi akan ada peletakan batu pertama pembangunan sekolah Garuda. Nah, itu kita ikut itu. Jadi datanya ada di kita. Ya, yang semacam kayak gitulah. Tapi kalau yang misalnya kegiatan rutin dari kementerian yang memang sudah day to day itu kegiatan mereka, itu panggungnya panggung mereka. Baik. Dan tadi ini lagi masih kepo nih Chief soal pola komunikasi ya antar sesama menteri gitu ya. Kalau tadi Chief bilang tapi yang kantor beberapa kita juga setiap minggu itu rutin berkoordinasi dengan berbagai kementerian untuk tahu aja mereka agenda settingnya apa. Nanti bisa kita sambungkan dengan agenda setting dari kepresidenan misalnya. Isunya nanti apa yang akan. Ini kayak di jalur atas sesama menteri itu ada WA group gitu ya Chief? Ada grupnya menteri ada, tapi lebih baik yang kayak gini kan bilateral aja. Oh, iya, jadi kan, bisa chat-chatan kan dengan bisa, yang bersangkutan menteri nggak ketika. semua juga bisa langsung bersama-sama untuk satu isu. Misalnya ketika mudik kemarin, kan mudik aman, nyaman dan menenangkan, gitu. Itu orkestrasi isunya dari kantor kita. Tapi yang jalanin biar saja, yang jalanin tuh nanti ada Menteri PU, ada Menteri Perhubungan, Polri, ada Menko Infrastruktur, ada Kapolri dan segala macam. Tapi strategi komunikasinya ada dari kantor kita. Apakah PCO muncul di depan? Belum tentu. Tapi strakomnya, strategi komunikasinya itu datang dari kantor kita. Mudik tenang, mudik aman menyenangkan. Jadi dan alhamdulillah memang aman dan menyenangkan. Mudik kemarin tidak ada hambatan-hambatan yang berarti gitu. Yaitu prestasinya kementerian-kementerian yang melaksanakan mudik, bukan prestasinya kita. Tapi narasi kredit ya. Iya dong, kan itu ininya mereka. Itu pekerjaan teknis detailnya di mereka. Kita hanya membantu membangun strategi komunikasi selama mudik aja gitu. Chief, share ke kita dong, paling tidak standar baku atau skill prinsip apa sih yang harus dimiliki seorang jadi juru bicara? Menarik yang Chief sampaikan bagaimana sudah berjalan gitu ya dengan baik. Tapi artinya pola ini sudah dianggap kah menjadi panduan atau sudah jadi kita sebut sudah success story nih gitu. Dan akan terus diterapkan atau akan terus ada perbaikan? Kalau menurut saya jangan langsung masih jauh lah kalau dari kata success story. Bahwa ini sudah bisa digunakan iya. Tapi evaluasi kan harus jalan terus. Misalnya, dan dinamis ya. Misalnya apakah volumenya sudah memadai? Kita mengevaluasi apakah volume informasi yang keluar dari kantor kita sudah memadai. Atau kualitas. Kadang-kadang informasi bisa saja banyak, tapi kan cuma numpang lewat di memori orang gitu. Jadi nggak nempel. Ya kayak kadang-kadang kayak tabungan gaji di tabungan aja, dirikan numpang lewat. Habis gajian bayar utang. Numpang lewat. Ya, tapi kualitas informasi yang kita berikan itu sampai ke masyarakat nggak? Atau punya impact nggak? Makanya ya kita juga lagi membangun, walaupun misalnya belum selesai kita membangun kerangkanya, masih sedang dibangun.
impactful communication. Jadi nggak hanya sekedar komunikasi rutin, tapi juga komunikasi yang punya impact. Pasti masyarakat, oh iya ada ini. Gitu. Atau masyarakat kemudian nanti tergerak juga untuk ikut menyebarkan berita itu. Nah itu yang kita sebut dengan impactful communication. Jadi ada efeknya buat orang, ada impactnya buat orang. Nggak hanya sekedar dibaca kemudian lewat gitu. Nggak kemudian hanya sekedar didengar kemudian lewat dan nggak ingat lagi gitu. Ini saya wartawan ya. Ya tugas kami memang mengkomunikasikan. Tapi tugas PCO dan tim juru bicara di PCO itu saya nggak membayangkan memang jauh lebih sulit dari tugas saya sebagai wartawan yang memang tinggal nanya, tinggal protes, kritis dan lain-lain. Chief, wartawan sih nggak protes, nanya aja. Kritis lah ya. Chief, kalau kayak gini nih ya, melihat tugas, saya tuh kebayang jadi jubir itu kayaknya berat ya Chief ya. Coba deh, tantangannya nggak boleh keseleo dikit gitu. Kalau keseleo cukup itu mewakili pemerintah gitu kan Chief. Makanya di banyak negara juru bicara itu levelnya 2 atau 3 tingkat di bawah presiden, 3 atau 4 tingkat di bawah presiden. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, ada orang yang koreksi di atasnya. Kalau misalnya kita yang keliru atau salah data, bisa dikoreksi sama Menteri Sekretaris Negara. Baik. Jadi itu lumrah-lumrah saja. Itu tuh lumrah-lumrah saja karena kita yang tampil di depan. Iya, kalau juri bicara tuh pastilah kebeset-beset tuh pastilah. Ada luka-luka dikit tuh karena kita paling depan untuk itu hal yang biasa. Jadi kalau ada orang yang bilang jubir nggak boleh salah, justru kemungkinan besar jubir akan ada salahnya. Bisa jadi ketika berubah situasi juga kebijakan menyesuaikan situasi juga bisa. Jadi apa yang kita sampaikan di awal juga bisa kemudian menyesuaikan beberapa hari kemudian juga bisa kan. Jadi dikoreksi lagi gitu. Ada yang mengkoreksi itu common gitu ya. Yang nggak boleh itu kan kita bohong. Nah. Yang bohong nggak boleh. Tapi kalau ada yang dikoreksi kemudian, ada yang dievaluasi kemudian itu biasa sih sebenarnya. Dan memang jubir menyampaikan apa yang ada di hari itu kan. Kalau besok ada perkembangan baru, bisa saja ada perubahan kan. Kita kan hari ini kita bilang A, bukan berarti besok 2 hari lagi pasti A terus. Ada keadaan yang berubah, kita menyesuaikan dengan itu. Jadi bukan seperti kitab suci yang sudah harus paten dari awal kayak gitu. Ya. Gitu. Nah, tapi memang kita juga harus bisa memilih. Kalau saya itu kan sehari itu bisa 50, bisa 100 WA pertanyaan yang masuk kan. Nggak mungkin kita jawab semua. Kita harus pilih lah. Mana angle yang pertama mana angle yang bisa kita jawab. Yang kedua mana yang juga sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan pemerintah untuk disampaikan. Yang ketiga kita ini apakah betul ini keingintahuan publik? Baik. Jadi ada kemampuan menyaring juga kita harus ya. saring juga kayak gitu. Apakah betul ini secara teknis memang nggak bisa dijawab semuanya. Ini mohon maaf, memang kalau ada 100 misalnya pertanyaan nggak mungkin juga dijawab 100-100-nya gitu. Kita lihat oh ya ini. Atau ada yang bersamaan misalnya ada 10 orang memang pertanyaannya sama gitu. Ya udah kita jawab yang itu gitu. Berarti ini ada keingintahuan yang besar nih untuk isu ini. Karena ada 10 media atau 10 wartawan menanyakan hal yang sama. Kira-kira seperti itulah. Baik. Cara filternya gitu. Karena secara teknis juga nggak mungkin dijawab semuanya, itu nggak mungkin. Belum lagi dari teman-teman media internasional kan, yang juga bisa beragam-ragam pertanyaannya itu. Tapi rata-rata memang menghadapi media ya, Chief? Iya, yang rutin kan itu menghadapi media. Di samping kita memproduksi agenda setting sendiri kan kita juga nggak bisa tidak gitu. Kita kan juga harus berinteraksi dengan teman-teman. Sama kayak Garuda TV kan nggak mungkin juga kita tolak Garuda TV panggil. Kita harus siapkan waktu kan. Dengan kesibukannya Kepala PCO kita kan harus sediakan waktu. Iya, makasih gitu. Chief. Pak Hasan, melihat kemudian tadi saya jadi ingin sambil mendengar, saya artinya memang Hasan Nasbi terpilih sebagai PCO tentu aja dengan skillnya gitu ya. Pandai berkomunikasi atau ahli berkomunikasi. Kalau skillnya kita belum tahu, harus diuji dulu. Chief. Terpilih kan karena itu pastinya. Dulu. Kita awam boleh dong menjudge itu. Nah, Chief juga memilih para jubir yang namanya juru bicara. Chief, share kita dong, paling tidak standar baku atau skill prinsip apa sih yang harus dimiliki seorang jadi juru bicara kantor komunikasi juru bicara PCO. Iya. Itu artinya saya membelah diri ini jadi ada, karena nggak mungkin juga
Saya pindah-pindah TV tiap hari gitu. Iya, iya betul. Jadi harus ada. Nggak mungkin layani semua TV terus ya, Iya. Chief ya punya. Jadi mereka itu agenda sebenarnya setting. tenaga ahli utama yang ditugaskan menjadi juru bicara. Kita punya 16 tenaga ahli utama, tapi tidak semua dikirim ke media untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Iya. media. Jadi kita punya 6 orang juru bicara PCO. Ya. Memang mereka sekarang sudah dibagi itu per ada bidang ya, spesialisasinya. spesialisasi. Ada spesialisasi masing-masing. Ada yang urusan pertahanan, keamanan, hubungan luar negeri ada satu. Ya, jadi bagi-bagi Ada yang tugas urusan ya. dengan pangan, pertanian, misalnya makan bergizi gratis dan lain-lain tuh ada yang mendalami itu. Ada itu yang soal ekonomi, ada yang mendalami soal itu. Nah, kriterianya sebenarnya memang nggak sama sebenarnya, tapi kan ada yang ekspertis ya, kita pertimbangkan ekspertis. Kita pertimbangkan juga keterampilan mereka untuk menghadapi kamera. Ya, Menghadapi itu dia. kan orang bisa aja orang di tempat biasa itu lancar ngomong, tapi begitu depan kamera begini Oh iya, gemeteran. itu demam panggung, Chief. Itu Demam common. panggung, iya. Itu wajar. Ada orang yang juga misalnya kan kadang-kadang nggak hanya one on one kayak gini kan, tapi kadang-kadang ada di panel. Menghadapi Begitu para di panel pengamat. ada orang yang kontra kan. Iya, kontra. Nah, orang yang mungkin cukup tenang Nah, Chief, itu untuk tadi. bisa menghadapi orang-orang yang Berarti harus kontra. satu Alhamdulillah tenang, 6 berarti orang ya. yang ada di kantor kita Udah itu dari sisi ketenangan mereka cukup teruji lah. Baik. Dari sisi Oke, ketenangan Chief. mereka Tidak cukup akan teruji. melamar berarti kalau saya. Cukup teruji lah. Iya, gitu. iya. Berada dalam situasi cognitive warfare. Kognitif. Ini bukan hanya sekedar perang opini, bukan hanya sekedar perang informasi, tapi sudah pembentukan persepsi. Tadi kita udah bicara bagaimana Menteri silakan juga menyampaikan langsung kepada Iya. masyarakat, tapi tadi lagi-lagi dipukul rata gitu. Dipukul rata, masyarakat menilai ini gimana sih? Kok gitu kan? Kok komunikasi pejabat-pejabat Iya. di pemerintahan sekarang kok beda-beda gitu, atau bahasa ada yang lebih ekstrim bilang mencela-mencela gitu ya, atau gitulah. Artinya ini PR juga untuk bagaimana, apakah ini juga bagian dari tanggung jawab PCO untuk bagaimana mewakili komunikasi seluruh pemerintahan? Sebenarnya pemerintah itu apapun kebijakannya hampir pasti menimbulkan diskusi di publik. Pasti nggak mungkin sama, itu nggak Iya. mungkin ya. Diskusi itu bisa ada yang pro, bisa ada yang kontra. Sebagus dan sebaik apapun program atau kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah. Tapi yang kita lihat itu kan hasil akhirnya aja. Ujungnya, apakah lebih banyak yang mendukung kebijakan ini atau lebih sedikit yang mendukung kebijakan ini? Kalau lebih sedikit yang mendukung kebijakan ini, tentu kita perlu waktu untuk sosialisasi. Kalau banyak yang mendukung kebijakan ini, sebagian besar mendukung kebijakan ini, tentu kita bisa jalankan, walaupun sambil misalnya menjelaskan dan memberi pemahaman kepada yang kontra. Tapi kita juga harus paham, bisa saja orang itu tetap akan kontra gitu loh. Jadi membayangkan bahwa ada sebuah kebijakan, diterima bulat-bulat 100% orang terima, itu hampir susah itu menemukan yang kayak gitu. Karena pasti akan selalu ada diskusi itu. Ada soal vaksin TBC kemarin. Ketika Bill Gates datang ke sini bicara nanti Indonesia akan ada uji klinis vaksin TBC. Tiba-tiba ada fear mongering. Ya. Wah, kita jadi kelinci percobaan. Kita jadi ini. Wah, kita akan dikorbankan jadi percobaan vaksin. Padahal ini kan uji klinis tahap 3. Kalau uji klinis tahap 3 namanya bukan kelinci percobaan. Yang kelinci percobaan itu uji praklinis sebelum diuji ke manusia baru klinis. Iya. Kalau uji tahap 1 untuk ngetes keamanan, uji tahap 2 misalnya untuk ngecek apakah bisa menghasilkan imunitas tubuh. Uji tahap 3 ini untuk mengecek seberapa efektif vaksin ini bekerja. Kalau dari 100 orang yang mendapatkan vaksin, berapa persen yang sembuh? Itu uji tahap 3. Jadi kita bukan kelinci percobaan ini, misalnya kayak gitu. Tapi walaupun ini baik nih, ya, bagus nih programnya, kita ikut serta, tapi ini kan global, nggak cuma Indonesia. Berbagai negara di dunia ikut serta dalam berpartisipasi dalam uji klinis tahap ketiga ini. Tapi ada yang fear mongering, wah kita jadi kelinci percobaan, nanti di mana ini segala macam. Bangsa sendiri disodorkan buat coba-coba
vaksin yang belum terbukti. Iya. Ada aja orang yang salah paham kayak gitu kan. Ketika kita kasih paham pun, mereka tetap salah paham. Iya. Nah, jangan takut dengan diskusi ini. Jangan takut dengan pro dan kontra. Yang kita pegang, namanya juga demokrasi. Kan? Yang kita pegang risal akhirnya aja. Sepanjang publik sebagian besar mendukung. Kan itu artinya kebijakan ini bisa jalan. Pilpres kan juga kita nggak perlu cari 100%. Cuman butuh 50% plus 1 aja kan. Begitu udah 50% plus 1 jadi presiden orang gitu loh. Begitu juga menurut saya kebijakan. Ketika misalnya lebih dari 50% masyarakat mendukung, ya kita artinya komunikasi kita terhadap mereka sudah cukup bisa diterima. Jadi kalau ukurannya tidak ada, keberhasilan itu adalah tidak ada yang kontra, kita akan selalu gagal dong. Jadi ini dinamika. Ini pasti ada, namanya juga negara. Kita memilih jalan demokrasi kan. Orang yang salah paham atau sengaja salah paham akan ada. Atau orang yang belum paham juga akan ada. Atau ada orang yang defaultnya memang pokoknya lawan terus ya, lawan protes terus akan gitu ada. Ya. Nah, negatif terus ya. Kalau kita nggak bijak mengukur-ngukur dan menakar hal yang kayak gini, ya kita nggak kunjung ambil kebijakan dong. Wah, ada yang kontra, tahan dulu. Besok mau ada kebijakan lagi, ada yang kontra, tahan dulu. Nah, terus kita kapan akan melakukan kebijakan itu kan gitu. Nah, jadi jangan takut dengan kontra lah. Jadi menggelitik nih, Chief. Ya kan? Kita lihat bagaimana kita tahu. Tadi Pak PCO bilang bahwa pemerintah terus kerja kok. Ya, kalau kita mikirin semua noise, nggak kerja-kerja ya kan? Kerja-kerja. Akan terus jalan terus dengan program yang memang pemerintah yakini itu baik untuk masyarakat. Tapi Chief, ini faktanya di masyarakat. Noise ini yang either tadi yang Chief bilang, ada yang memang organik, ada yang memang sengaja, atau ada buzzernya, gitu-gitu ya. Nah itu lebih berisik Chief. Artinya bukan kita sebut mungkin lebih ramai ya, lebih ramai di masyarakat. Dan celakanya di masyarakat sebagian itu menilai itu menjadi mendapatkan kesimpulan yang salah atau mendapatkan informasi yang tidak sebetulnya tidak begitu gitu. Faktanya nggak begitu, tapi mereka sudah menjudge bahwa informasi yang mereka dapatkan itu adalah yang mereka lihat dari sosial media lah, dunia maya lah, proksinya tuh seperti itu, Cim. Kalau dalam dunia demokrasi ini kan kita nggak bisa maksa 100%. Itu prinsip yang pertama. Tapi untuk mengukur hasil secara keseluruhan, lihat aja approval rating dan kebersetujuan masyarakat terhadap pemerintah. Survei yang terakhir bilang tingkat kepercayaan terhadap pemerintah 88%. Saya nggak tahu hasil approval ratingnya, mungkin masih 70-an persen. Itu artinya juga pemerintah masih cukup bisa meyakinkan publik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau soal noise tadi itu, kehebohan tadi itu yang kita perlu memantau apakah ini noise di dunia nyata, apakah hanya badai dalam secangkir kopi. Di media sosial, kadang-kadang kita menganggap media sosial sebagai keseluruhan semesta Indonesia. Padahal mungkin media sosial itu hanya diisi oleh 4-5% penduduk Indonesia. Dan memang mungkin defaultnya di sana memang agak-agak heboh lah. Agak bersemangat lah untuk bikin, atau di sana misalnya menyampaikan protes, kemarahan, undang-undang, agak heboh lah di platform itu. Itu perlunya kebijaksanaan kita menilai ini hanya di platform ini saja atau betul-betul di masyarakat. Makanya kita perlu keluar dari rumah, ngecek itu tes suhunya sama nggak. Ketika kita buka satu platform media sosial, kok panas suhunya di sini ya? Kalau kita nggak mau bergaul keluar, kita mungkin akan terjebak dengan rasa panas di satu platform itu. Tapi coba buka pintu. Ketemu misalnya dengan sopir kita, dengan security komplek, dengan orang yang kerja nyapu jalan, dengan pedagang pinggir jalan, kita ngobrol, sama nggak suhunya? Kalau di antara mereka suhunya juga panas, kita bisa bilang, oh ya memang panas ini penolakannya. Tapi kalau mereka mendukung, mereka nggak masalah dengan itu, mereka fine-fine aja, kita harus kurasi ulang tuh perasaan suhu panas yang ada di satu platform tadi itu. Nah, itu menurut saya pentingnya menguji apakah badai itu ada di betul-betul di seluruh masyarakat atau hanya badai dalam secangkir kopi. Kalau enggak, kalau kita ngelihat panas dalam satu platform itu,
benar-benar jadi suhu panas di alam Indonesia ini, kita nggak kunjung ngambil kebijakan. Kita nggak kunjung bisa menjalankan sebuah program yang memang ingin dilakukan oleh pemerintah. Itu tadi, Cil. Masalahnya kita ini masyarakat, mungkin kita sebut, saya nggak mau bilang celakanya ya, tapi maksudnya dilalahnya. Sebagian besar masyarakat itu tuh lebih terkontaminasi informasi-informasi tadi yang berseliweran. Sementara publikasi atau komunikasi terhadap program-program pemerintah atau komunikasi pemerintah yang sudah benar itu jadi kalah oleh banyaknya informasi yang berseliweran. Bukan kalah ya. Kayaknya bukan kalah. Cuman memang kita kan nggak bisa ribut. Ya nggak mungkin, tugas menteri nggak boleh ngajak ribut. Kita kan nggak bisa ribut untuk yang kayak gitu. bukan job desk-nya. Bukan heboh-heboh kayak gitu juga gitu. Dan kita nggak bisa juga face to face melawan kemarahan itu juga kita kan nggak bisa. Tapi ini yang mau kita coba, dan saya sebenarnya sudah berapa kali sampaikan, pemerintah itu juga berada dalam situasi cognitive warfare. Ini bukan hanya sekedar perang opini, bukan hanya sekedar perang informasi, tapi sudah pembentukan persepsi. Makanya pemerintah juga harus melawannya dengan pembentukan persepsi. Jadi tidak hanya nyebar press release, tidak hanya mengklarifikasi, tidak hanya membantah, tapi juga membentuk persepsi. Nah, membentuk persepsi ini nggak harus langsung balas-membalas. Jadi bukan nggak perlu mereka marah, kita marah balik, nggak membentuk persepsi dong. Kita kan harus membentuk persepsi yang baru. Gitu. Sebenarnya yang heboh-heboh saya kemarin tuh untuk membentuk persepsi yang baru, tapi biarin aja, ini kan baru pertama kali. Baru pertama kali kita mencoba yang seperti itu. Ada trialnya di sana untuk membentuk sebuah persepsi yang baru. Tapi pemerintah memang harus juga membentuk persepsi. Kalau nggak, pemerintah makin lama akan makin tersudutkan oleh, kalau di luar itu bukan lagi perang opini, sudah membentuk persepsi buruk terhadap pemerintah misalnya. Iya, pokoknya tiap hari, tiap bangun tidur, pemerintah harus jelek aja. Harus dicari aja dosanya. Ya, pokoknya bangun tidur orang harus benci sama pemerintah. Nah, ide ini yang mau kita lawan. Cognitive warfare kayak gini yang bukan melawan individunya, tapi cognitive warfare ini yang mau kita lawan. Jadi, bagaimana caranya? Kita harus temukan caranya. Tapi yang penting kita punya kesadaran dulu nih, bahwa kita berada dalam situasi cognitive warfare. Bukan sekedar perang opini, balas-balasan pernyataan di media, bukan sekedar itu sekarang. Karena ini pembentukan persepsi terhadap pemerintah yang mau kita hadapi. Jadi bagi seorang Hasan Nasbi, Kepala PCO, yang disampaikan tadi, itu tidak menjadi ancaman, bukan ancaman, atau justru itu bagian dari tugas lah. Kita untuk sebagai sebuah bangsa, kalau ini makin lama makin nggak tertangani, ancaman dong. Kalau pemerintah nggak dipercaya gara-gara cognitive warfare, kan itu ancaman. Tapi sebagai sesama anak bangsa, kita ngeliat ini tugas nih. Tugas untuk terus-menerus menyadarkan. Walaupun kita juga tahu persis, nggak mungkin 100%. Mungkin 90% aja susah. Tapi kita harus bertahan di dalam threshold ya gitu. 70% mungkin. Thresholdnya 70%, bahwa 70% orang paham dengan kebijakan pemerintah dan mendukung serta percaya terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, kita pakai inilah benchmark dari pemerintahan sebelumnya lah. Mereka jaga 70% approval rating ya. Ini juga kalau gitu kan lumayan tenang pemerintah untuk menjalankan kebijakan. Nah, kini kita cobalah threshold-nya itu kayak gitu. Nah, Chief, tadi yang Chief sampaikan ini tuh soal cognitive warfare ini terjadi global ya? Iya kan kita... Atau cuma karena kita negara demokrasi jadinya terasa lebih ramai gitu? Iya, dua faktor itulah. Pertama, karena kita memilih jalan demokrasi. Yang kedua, konsekuensi dari demokrasi itu adalah kita juga tidak melakukan filter apapun terhadap media sosial, teknologi informasi. Bahkan sekarang ada artificial intelligence misalnya. Banyak kecerdasan artificial yang real, padahal itu bisa AI, digunakan untuk pembentukan opini. Seolah-olah real. Ya, ini dunia yang kita hadapi kan, ini pilihan jalan kita nih. Ada beberapa negara yang tidak membolehkan ini. Sehingga mereka lebih tenang dari sisi noise itu, mereka lebih tenang. Ada negara yang di-ban lah beberapa platform media sosial, mereka ban supaya nggak pusing misalnya mereka. Tapi kita kan sudah memilih jalan ini dan tidak ada yang difilter kan. Akhirnya kalau kita sudah memilih jalan ini, kita juga harus siap nih
melaksanakan tugasnya untuk mengcounter gitu hal-hal negatif yang mungkin saja muncul dari kebebasan bermedia sosial ini. Orang yang mendukung pemerintah dianggap buzzer, dia cancel orang ini, jangan kasih job orang ini, segala macam. Loh, kenapa kita yang takut? Kita kan bagian dari yang banyak. Banyak literasi yang kita baca, bagaimana kemudian media pun gitu ya yang punya tugas mengkomunikasikan misalnya seperti ini juga, atau menjadi media yang dari sisi kita media yang memberikan kebenaran, menjadi filter bahwa disinilah sumber informasi yang benar dan nah tapi kalah juga oleh tadi sumber informasi yang tadi sudah terlalu menyebar luas di sosial media. Nah ini bahkan juga sekarang banyak orang, kalau dulu mungkin yang diikuti itu adalah statement orang-orang yang punya otoritas atau dia figur otoritatif. betul. Apakah dia pakar, apakah dia akademisi, apakah dia pengamat, atau dia pejabat pemerintah atau dari pusat studi atau apapun lah. Artinya ada otoritas yang dilihat oleh orang. Tapi hari ini dengan terbukanya teknologi informasi, orang yang mungkin nggak punya kemampuan, pengetahuan soal itu, tapi karena mengemasnya dengan cara yang menarik, dia dianggap sumber yang otoritatif. Bisa saja dia nggak tahu apapun nih soal kebijakan ini, tapi karena cara penyampaian dia yang menarik, kreatif, cara pengemasan kontennya juga kreatif, dia dianggap figur yang otoritatif. Wah, ini layak kita ikuti dengan kesalahpahamannya. Nah, itu dia tadi, Chief. Artinya kalau melihat tadi ya, apakah PCO juga memilih pola atau misalnya format tadi, Chief? Tadi kan Chief bilang memang iya nggak mungkin juga kita head to head sama mereka. Tapi ini kan sosial media, mau nggak mau memang jadi sarana komunikasi yang paling besar saat ini dibanding komunikasi secara offline, secara direct. Nah, apakah Dan juga PCO akan porsinya potensi. gimana, Chief? Kita punya potensi. Kalau kita punya narasi yang dikemas dengan baik, pemerintah ini paling nggak kan punya pendukung ketika terpilih itu punya pendukung 96 juta. Kalau kita diskon 10% masih 80-an juta. Kita diskon 20% masih 70-an juta. Orang-orang ini kan juga punya media sosial. Orang-orang ini kan juga punya, tapi mungkin selama ini mereka tidak muncul, mungkin karena dua hal. Karena pertama mereka takut dianggap buzzer pemerintah. Hari ini kita harus sadarkan kalau Anda mendukung pemerintah bukan berarti Anda buzzer pemerintah. Anda harusnya percaya diri karena Anda bagian dari orang yang lebih banyak. Yang kedua, mungkin mereka nggak punya narasinya, kontennya. Nah, kalau kita siapkan konten kontra narasinya, mereka tentu akan dengan percaya diri juga menyebarkan itu. Jadi kira-kira seperti itulah. Kita juga perlu kerjasama dengan masyarakat yang mendukung pemerintah. Kita perlu bangkitkan kepercayaan diri mereka supaya nggak takut untuk berpendapat. Hari ini kan ada budaya cancel culture itu. Iya. Orang yang mendukung pemerintah dianggap buzzer, dia cancel orang ini, jangan kasih job orang ini, segala macam. Loh, kenapa kita yang takut? Kita kan bagian dari yang banyak. Ya tadi ya kan, Chief, masalahnya kalau mengaku, misalnya tadi ya, di dunia sosial media, yang tadi cancel tadi, dia tadinya mengaku atau menjadi yang disebut ya pro pemerintah atau mendukung program pemerintah, jadi kalah Chief sama memang. Itu yang kita sebut dengan cognitive warfare. Mereka mengecilkan kepercayaan diri orang-orang yang mendukung pemerintah. Nah, tugas kita membangkitkan lagi kepercayaan diri mereka untuk tetap mendukung pemerintah. Bekalnya apa, Chief? Sampaikan kepada mereka, Chief. Jangan takut, jangan takut. Jadi pendukung pemerintah itu bukan aib. Jadi mau jadi pendukung 01, 02, 03 itu sama halalnya dulu. Harus ada salah satu yang menang kan. Yang lainnya kan belum berhasil menang aja. Karena kalau yang lain yang menang, ya mereka jadi pendukung pemerintah kan. Kan gitu aja. Ini kan soal hukum sebab akibatnya begitu aja. Tapi ketika di awal punya pendirian jadi pemilih 01, 02, 03 itu sama halalnya. Kebetulan ada dua pihak yang belum beruntung untuk menjadi pemenang. Bukan berarti pemenang yang tiba-tiba jadi haram, kemudian yang kalah tiba-tiba jadi halal, kan nggak begitu. Masalahnya, Chief, kalau mereka komen ya, Chief, saya komen nih positif serangan kepada mereka, Chief. Ya. Di betul-betul. Ya, di sanalah butuh kita juga butuh kekuatan hati. Kekuatan mental. Kekuatan hati untuk percaya dengan apa yang kita pilih. Kekuatan hati, kekuatan batin terhadap apa yang kita dukung. Coba perhatikan.
visinya Presiden Prabowo ini makin lama kan makin terlihat punya akar dalam kehidupan kita. 2019 lalu mungkin banyak orang menertawakan Pak Prabowo bilang, kita harus siap setiap saat bahwa kapan saja bisa terjadi perang. Padahal banyak waktu itu ahli yang menyatakan bahwa dalam 20 tahun ke depan nggak akan ada perang. Jadi banyak yang tertawa tuh dengan yang dibicarakan oleh Pak Prabowo. Tapi apa yang terjadi coba? Tahun 2022 ada Rusia, Ukraina. Ya, 2023 Israel ke Gaza. Barusan India dan Pakistan. Lokasi perangnya makin lama makin dekat dengan Indonesia. Itu artinya apa yang diomongin oleh Pak Prabowo itu makin relevan, makin dekat dengan kenyataan. Artinya kita sekarang punya pemimpin yang sebelum itu terjadi, dia tahu ini. Ini itu bakal terjadi, makanya kita harus siap-siap. Siap-siap nggak hanya dari sisi senjata, kita harus siap dengan ketahanan pangan. Karena kalau terjadi kondisi perang di mana-mana, supply chain pangan itu pasti bermasalah. Jadi bukan sekadar kita punya duit, nanti orang nggak mau jual, kita punya duit kan nggak ada gunanya. Makanya kita harus siap juga dengan swasembada pangan di dalam negeri. Jadi menyadarkan mereka dengan pembuktian. Ketahanan energi juga kayak gitu. Nah, kita mau lihat bilang presiden yang ada sekarang ini, presiden yang jauh-jauh hari sudah tahu bagaimana kondisi dunia hari ini dan sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Harusnya kita menaruh kepercayaan yang besar terhadap apa yang beliau omong. Menaruh kepercayaan besar terhadap apa yang akan beliau lakukan. Karena yang beliau lakukan sekarang untuk menjaga national interest Indonesia dalam keadaan yang serba tidak pasti. Dan makin kesini kan kita lihat apa yang beliau omongin mendekati kenyataan. Gitu. Kenapa kita jadi nggak percaya diri jadi pendukung pemerintah? Kira-kira begitu. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala PCO terkait tadi apa yang dijalankan oleh Presiden kita, komunikasinya akan terus dikawal oleh Hasan Nasbih, Kepala Kantor Bukan hanya kita salah satu aktor. Ya, PCO itu salah satu aktor dan alat pemerintah untuk menyampaikan ini. Tapi channel pemerintah ini banyak. Semua KL juga punya channel, punya kanalisasi, punya orang-orang, punya program yang bisa mereka sampaikan langsung ke masyarakat untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Di istana juga ada. Dan kolaborasi ini yang sangat penting ke depan, supaya saling dukung, saling menguatkan, saling bahu-bahu. Kira-kira kayak gitu. Jadi Hasan Nasbih akan terus loyal kepada Presiden Prabowo hingga 2029. Loyalitas itu mutlak. Tapi tahu diri juga penting kan. Kita tahu diri kan kita juga penting. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbih, Chief Communication Office. Terima kasih sudah berdialog bersama kami di program Orang Penting Garuda TV. Sama-sama. Thank you.